Halo sahabat Upscape dan sahabat Asbidan, perkenalkan saya Mona Melisa, salah satu tutor Upscape Indonesia. Nah, pada kali ini kita akan bahas soal-soal UKOP untuk D3 Kebidanan. Sebenarnya apa sih beda soal-soal D3 Kebidanan dengan profesi kebidanan? Nah, perbedaannya berada pada analisa soal. Kalau profesi kebidanan, analisanya lebih mendalam. Sedangkan kalau D3 Kebidanan, analisanya tidak terlalu dalam dan lebih sering menanyakan diagnosa dari kasus. Nah, kalau gitu langsung aja yuk kita bahas soal. Seorang laki-laki umur 32 tahun, datang ke PMB dengan keluhan sakit saat berkemih dan keluar nanah. Hasil pemeriksaan dari mulut saluran kencing terdapat nanah netral berwarna kuning kehijauan dan lubang penis bengkak. Pertanyaannya, apakah diagnosis yang tepat di kasus di atas? A. Gonore, B. Scabies, C. Syphilis, D. Herpes genitalia, E. Condyloma acuminata. Nah, mari yuk kita cek apa sih keluhan dari pasien, yaitu saat berkemih ternyata keluar nanah. Lalu pada saluran kencing terdapat nanah kental berwarna kuning kehijauan. Artinya telah terjadi infeksi saluran kemih. Nah, dari opsi yang ada, manakah kuman yang menyebabkan infeksi saluran kemih? Langsung bisa kita jawab, yaitu A. Gonore. Sedangkan skabies, sifilis, herpes genitalia, Condyloma acuminata itu tidak menyebabkan infeksi saluran kemih. Soal nomor 2. Seorang perempuan umur 35 tahun baru melahirkan 5 hari yang lalu. Di PMB, ibu tampak lemah dan pucat. Hasil pemeriksaan tekanan darah 90/60, nadi, suhu, dan pernapasan normal, serta mengeluarkan darah per vagina lebih kurang 600 mili. Pertanyaannya, apakah diagnosa dari kasus di atas? Kita bisa lihat bahwa darah yang keluar itu katanya kurang lebih 600 mili, artinya sudah terjadi perdarahan, karena darah yang keluar lebih dari 500 mili. Lihat dari opsi, ada perdarahan postpartum primer, perdarahan postpartum sekunder, atau uteri, inersia uteri, dan ruptur uteri. Atau uteri jawabannya salah, kenapa? Karena di sana tidak disebutkan apakah kontraksinya jelek. Lalu inersia uteri juga tidak ada keterangannya, ruptur uteri juga tidak ada disebutkan bahwa rahimnya robek. Tinggal apakah ini perdarahan primer ataukah sekunder. Dari data kita tahu bahwa melahirkannya 5 hari yang lalu, artinya kita bisa langsung jawab bahwa jawabannya adalah B, perdarahan postpartum sekunder. Soal nomor 3. Seorang anak 11 tahun datang ke PMB dengan keluhan terjadi perubahan payudara membesar. Nah, perubahan payudara membesar, hasil inspeksi tampak payudara sudah mulai tumbuh. Disebut apakah tanda yang dialami anak tersebut? Nah, pertanyaannya, perubahan payudara yang membesar ini disebut apa? Kita bisa langsung jawab ya, bahwa jawabannya adalah A. Telars. Puber, menarche, telars prematur, varian telars tidak merupakan jawaban dari pertanyaan ini. Soal keempat, seorang perempuan usia 18 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan menstruasinya 2 kali dalam 1 bulan. Keadaan tersebut telah berlangsung selama 3 bulan terakhir. Lama menstruasi 5-6 hari dengan 2 kali ganti pembalut, hasil pemeriksaan TTV-nya normal. Nah, pertanyaannya, apakah diagnosis pada kasus tersebut? Bisa kita lihat dari data subjektif pada kasus di mana menstruasi 2 kali dalam sebulan, artinya menstruasi tersebut memiliki siklus yang pendek. Nah, dari opsi yang tersedia, kita bisa langsung jawab bahwa jawabannya adalah E ya, polimenore. Di mana polimenore ini adalah siklus haid yang pendek, yang menyebabkan menstruasi bisa 2 kali dalam 1 bulan. Sedangkan amenore itu artinya tidak mens, hipermenore artinya perdarahan yang banyak, hipomenore artinya perdarahan yang sedikit, oligomenore artinya siklus haid yang panjang. Soal nomor 5. Seorang perempuan umur 25 tahun, P1A0, datang ke puskesmas dengan mengeluh perdarahan dari kemaluan setelah berhubungan seksual. Hasil anamnesa keputihan. Nah, dia keputihan yang berbau, kurang lebih udah 1 tahun, nyeri pinggang, BAK 5 kali sehari, TTV-nya normal, dan HB-nya 8 gram per desiliter. Pertanyaannya, pemeriksaan apakah yang dilakukan untuk mendeteksi dini penyakit di atas?
A. Kolkoskopi, B. Inspeksi visual asam asetat, C. Inspeksi visual lugolidoin, D. Pap smear, dan E. tes DNA HPV. Kalau misalnya pertanyaannya adalah untuk deteksi dini, artinya pemeriksaan screening, di mana pemeriksaan screening ini langsung kita bisa ketemu jawabannya, yaitu B. Inspeksi visual asam asetat, yaitu pemeriksaan yang dilakukan untuk mendeteksi apakah perempuan tersebut mengalami kanker serviks. Nah, setelah pemeriksaan IVA lalu hasilnya positif, baru kita lakukan pap smear. Setelah pap smear hasilnya positif, kita lanjutkan pemeriksaan lagi sampai akhirnya kita melakukan tes DNA HPV. Nah, sekian pembahasan soal kita pada kesempatan kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube Upscape Indonesia untuk dapetin pembahasan-pembahasan soal lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.